pada tahun 1680. Setelah pemberontakan Trunojoyo berhasil dipadamkan, Amangkurat II membangun keraton baru yang merupakan kelanjutan dari Kesultanan Mataram, yaitu Kasunanan Kartasura. Pada periode ini, menurut catatan penulis Belanda, François Valencin, Adipati Kertosono saat itu dijabat oleh seorang bernama Raden Ngabei Wirodirjo. Sedangkan pemimpin lokal lainnya di wilayah Kabupaten Nganjuk saat itu antara lain Raden Ngabei Astrojoyo selaku Adipati Pace dan Demang Wasiono selaku Adipati Berbek. Sementara itu, muncul sosok kekuatan baru bernama Untung Suropati. Ia diburu oleh VOC karena berulang kali membuat keonaran dan kerugian bagi VOC. Untung Suropati dan pengikutnya kemudian bersekutu dengan Amangkurat II dan mendapat perlindungan di Kasunanan Kartasura. Mengetahui hal itu, maka pada tahun 1686 pasukan VOC mendatangi Keraton Kartasura untuk menangkap Untung Suropati. Namun, pasukan VOC dapat ditumpas habis oleh kekuatan pasukan Untung Suropati. Untung Suropati bergerak ke Jawa Timur dan menaklukkan Pasuruan. Kemudian, ia mengangkat dirinya sebagai penguasa Pasuruan, bergelar Adipati Arya Wironegoro. Dalam konstelasi politik yang rumit ini, Adipati Kertosono bersama-sama dengan Adipati Berbek dan Adipati Pace memilih untuk mendukung Untung Suropati karena kesamaan sikap, yaitu anti terhadap penjajahan VOC. Sementara itu pada tahun 1703, selepas Amangkurat II wafat, terjadi perebutan tahta antara Amangkurat III dengan Pangeran Puger atau Pakubuwono I. Amangkurat III kalah dan menyingkir ke Jawa Timur untuk meminta perlindungan pada Untung Suropati. Pada tahun 1706, Pakubuwono I bersekutu dengan VOC dan melakukan penyerbuan ke Pasuruan. Untung Suropati tewas dalam peperangan sengit tersebut, dan kekalahan Untung Suropati membuat wilayah Kertosono secara otomatis dikuasai oleh Kasunanan Kartasura. Putra dari Tumenggung Mataun yaitu Raden Ngabei Kramawijaya atau dikenal dengan nama Demang Surengpati ditunjuk sebagai Adipati di Kertosono. Situasi Kertosono pada periode ini mulai stabil dan berperan besar dalam bidang pertanian, yaitu sebagai sentra pangan di Jawa Timur. Pada tanggal 7 Juli 1708, wilayah Kertosono ditetapkan oleh VOC sebagai salah satu pusat produksi padi terbesar di Jawa Timur. Memang, sejak dulu wilayah Kertosono sudah terkenal sangat subur karena berada di jalur Sungai Berantas. Tampak pada peta Portugis abad 17, wilayah Kertosono disebut dengan sebutan Champs de Riz, yang artinya adalah lumbung padi yang terbesar.